Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up. Hai guys, Rifki here, Your Go To Food Technologies. Gimana semuanya kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Oke, dan dalam video kali ini gue bakal bahas sesuatu yang sering banget ditanyain ya. Di dunia fitness itu biasanya ditanyain, terutama buat yang hobi nge-gym dan pengen meningkatkan performa. Yup, kreatin. Kita akan bicarakan kreatin sekarang. Udah banyak yang ngomongin katanya nih bikin lebih kuat, bikin lebih tahan lama lagi di gym. Tapi sebenarnya aman nggak sih si kreatin ini? Yuk kita bahas, let's dive into it. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Oke, jadi yang pertama-tama ini, kreatin itu sebenarnya apaan sih? Nah, jadi kreatin ini adalah senyawa organik ya, yang sebenarnya ada dalam tubuh kita. Banyak juga di makanan hewani kayak daging dan ikan itu ada juga, tapi buat kita yang pengen lebih dari sekedar nutrisi sehari-hari, kreatin dalam bentuk suplemen kecil itu jadi opsi yang menarik, bukan? Oke, sekarang kreatin itu nggak cuman buat gaya-gayaan doang ya guys. Ada beberapa manfaat yang bisa benar-benar ngubah permainan kita di gym. Misalnya yang pertama adalah sebagai sumber energi instan. Jadi gini nih guys, kreatin itu di tubuh kita bisa diubah jadi kreatin fosfat. Oke, yang fungsinya itu adalah ngasih energi cepat buat aktivitas berat kayak angkat beban atau sprint ya. Misalnya lo lagi bench press, berat banget, kreatin bisa bantu otot lo tetap punya energi. Nah, gitu. Oke, yang berikutnya ya. Kreatin ini bisa meningkatkan kinerja loh guys. Jadi pakai kreatin ini bikin kita bisa push lebih keras lagi dan lebih lama lagi. Jadi kalau lo mau tambah repetisi atau set di gym, ini bisa banget ngebantu. Dan yang berikutnya itu bisa membangun massa otot. Kenapa demikian? Karena dengan energi lebih banyak, maka otot kita otomatis dapat simulasi lebih dong buat tumbuh. Nah, jadi lebih gampang buat bulking, ya nggak? Manfaat berikutnya nih guys, buat pemulihan lebih cepat bisa banget nih ya. Jadi sering capek banget habis latihan. Nah, dengan kreatin ini bisa ngebantu pemulihan otot lebih cepat lagi. Jadi latihan selanjutnya nggak perlu nunggu terlalu lama lagi. Jadi kan menguntungkan, ya nggak? Dan punya efek neuroprotektif loh guys. Nah ini yang mungkin nggak banyak orang tahu ya. Ternyata kreatin juga bisa punya efek bagus buat otak. Ada beberapa studi yang bilang kreatin bisa bantu cegah penyakit neurodegeneratif kayak Parkinson atau Alzheimer. Keren kan? Nah, pertanyaan yang sering muncul nih guys, sehat nggak sih kreatin itu? Nah, sampai sekarang sih mayoritas studi ya. Gue waktu itu di Jerman studinya, jadi gue pernah banyak baca tentang ini dan juga banyak melihat hasil penelitian bahwa orang itu bilang kreatin itu aman. Jadi para peneliti udah bilang bahwa itu aman, asalkan dikonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan. Cuman ingat ya guys, ini bukan artinya lo asal minum tanpa aturan, tetap harus mengikuti aturan. Jadi lu kalau mau merubah apa cara cara konsumsi lu harus berbicara dulu atau konsultasi dulu dengan dokter ahli kalian masing-masing, oke? Oke, untuk efek samping berikutnya itu ada risiko buat ginjal. Tapi gini ya, tenang dulu, sabar ya. Sebenarnya studi menunjukkan risiko yang ginjal minimal kalau kreatin dipakai sesuai aturan. Tapi kalau lo ada riwayat penyakit ginjal atau beresiko, mending konsultasi dulu deh sama dokter lo supaya nggak kenapa-kenapa gitu ya. Oke? Nah, buat soal dosis nih guys, biasanya kreatin monohidrat itu disarankan mulai dengan fase pemuatan, yaitu berarti 10 sampai 20 gram per hari selama sekitar 5 sampai 7 hari. Habis itu masuk ke fase pemeliharaan, yaitu 3 sampai 5 gram per hari. Tapi gini ya guys, sesuaiin sama panduan di kemasan atau konsultasikan dulu dengan dokter ahli kalian masing-masing ya. Ini penting banget. Oke?
Buat mungkin yang kurang nyaman sama suplemen ya guys, sebenarnya kreatin juga ada di makanan, terutama di daging merah dan ikan ya guys. Tapi jumlahnya pasti kecil banget. Jadi kalau lo vegetarian atau vegan, suplemen kreatin bisa jadi pilihan yang bagus dan tepat. Nah, oke. Jadi buat siapa sih kreatin ini cocok? Jadi kalau lo serius nih guys, mau tingkatin performa di gym misalnya, nambah massa otot, atau pengen recovery lebih cepat, jadi kreatin ini bisa bantu banget. Tapi buat anak-anak, remaja, atau yang punya masalah sama kesehatan tertentu, better jangan dulu ya guys. Oke guys, kesimpulannya gini ya. Jadi kreatin itu bisa dibilang sehat dan aman buat yang mau boost performa selama lo konsumsi sesuai dosis pastinya. Oke, penting banget buat selalu cek kondisi kesehatan, minum cukup air, dan jangan berlebihan. Jadi intinya kreatin itu alat bantu ya, bukan magic pill. Oke, setuju? Oke, thanks banget ya guys buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau masih ada yang bingung soal kreatin atau punya pengalaman sendiri, share ya di kolom komentar supaya gue bisa baca. Jangan lupa juga subscribe kalau kalian suka nonton yang kayak gini. Dan stay fit guys. See you on the next video. Bye.